Anda akan menemukan tempatnya para crazy rich yang tidur berlapis emas, sampai dengan anak manusia yang hanya bisa berselimut. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran. Apa kabar semua? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, semoga yang beribadat solat tarawih semoga mendapat keberkatan dan juga diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadat kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini guys. Oke, guys, hari ini saya tertarik mereaksi sekali lagi terkait dengan kota Jakarta yang dinilai 0 oleh turis Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi tempat di kota Jakarta yang mewah, yang bersih, yang boleh kita kunjungi pada bila-bila masa. Tetapi perlu kita melihat video-video daripada YouTube ataupun media sosial yang lain, Facebook, Twitter, di manakah tempat-tempat menarik yang ada di kota Jakarta ini. Jadi sangat mustahil untuk kita memberikan rating 0 kepada kota Jakarta, tempat-tempat wisatanya itu. Apapun, kita simak dulu video ini guys daripada channel Oasis Informatif ya. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Jakarta 0, begini fakta Jakarta yang dinilai 0/10 oleh turis Malaysia Intan Nurliana. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Media informasi Jakarta, jantung Indonesia, dan hiburan. Oke, adalah Jakarta, kota yang berdenyut Monas dengan kehidupan. Sebagai kota metropolitan terbesar di negara Sampurna, ini, Jakarta adalah pusat dari segala hal, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan inovasi. Namun, di balik gemerlapnya lampu kota, Jakarta juga menghadapi tantangan yang tak kalah besar. Dengan populasi yang terus bertambah, Jakarta menjadi simbol dari pertumbuhan yang pesat namun terkendali. Jakarta adalah kota yang kompleks. Wow, dia punya jalan guys. Tengok dia punya jalannya. Ini sangat complicated jalan sebegini ya. Ini menandakan kota Jakarta ini sebuah kota yang sangat gede ya, yang sangat besar, yang perlu kita kunjungi secara keseluruhannya. Bukan hanya menilai daripada sudut pandang yang negatif saja. Perlu kita menilai dari sudut pandang yang luas dan juga lebih berinformatif lagi selepas ini ya. Intan Nurliana ya, lihat video ini. Oke, kita lanjut guys. Dunia yang berbeda, Anda akan menemukan makanan yang ramah kantong sampai dengan yang menguras kantong. Anda akan menemukan tempatnya para crazy rich yang tidur berlapis emas, sampai dengan anak manusia yang hanya bisa berselimut dinginnya malam di bawah kolong jembatan. Ini di Malaysia pun ada nih. Yaitu mungkin kalimat bagi yang gagal menaklukkan kota Jakarta. Di bawah jembatan tuh. Belum lagi kemacetan lalu lintas yang tiada henti, polusi udara, dan banjir yang kerap melanda menjadi bagian dari narasi harian warganya. Namun, di tengah kesibukan dan kekacauan, Jakarta tetaplah rumah bagi jutaan orang yang menemukan cara untuk berkembang dan beradaptasi. Pembangunan infrastruktur yang gencar, seperti MRT dan LRT, menjanjikan harapan baru bagi mobilitas urban yang lebih baik. Pusat-pusat perbelanjaan mewah dan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi mencerminkan kemajuan ekonomi. Sementara kawasan-kawasan bersejarah seperti Kota Tua mengingatkan pada masa lalu yang kaya akan sejarah. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, tempat impian dibentuk dan dikejar, tempat tradisi bertemu dengan modernitas. Ini adalah kota yang terus berubah, bergerak maju meskipun dihadapkan pada rintangan. Jakarta bukan hanya sekumpulan bangunan dan jalan raya, ia adalah cerita hidup yang terus berkembang, narasi yang ditulis oleh setiap warganya setiap hari. Tapi bagus juga kan guys, daripada hikmah Intan Nurliana ini, sebenarnya ramai orang Malaysia akan melihat sebenar-benarnya kota Jakarta itu. Ramai akan melihat kota Jakarta ini dari sudut pandang wisatanya yang sebenarnya banyak positif dan juga lebih complicated lagi selepas ini.
Ini hasil daripada hikmah Intan Nurliana membuat beberapa gambar, kemudian teguran di TikToknya itu. Jadi warga negara Malaysia yang lain pun akan pasti melihat rupanya Indonesia ini begini ya, rupanya Indonesia ini lagi maju, lagi besar, lagi banyak tempat-tempat yang bagus wisatanya di Jakarta. Ini dari dampak positifnya. Jadi itu yang bagusnya. Kita ambil hikmahnya yang baik di situ. Oke, kita lanjut guys. Itu, Kota Jakarta diuji dengan viralnya seorang turis asal negara Malaysia yang menilai atau memberikan rating buruk saat berkunjung ke Jakarta. Mulai dari kuliner, hotel hingga lingkungan di Jakarta semua kena komentar jelek turis Malaysia itu. Menilik akun TikToknya, Intan @inai2u, Intan Nurliana kerap membagikan konten aktivitasnya sebagai mahasiswa di Thailand. Mahasiswa di Thailand ya? Mengenyam pendidikan di perguruan tinggi swasta di bawah beasiswa perusahaan Panyapiwat Institute of Management oleh perusahaan CP. Tapi selalunya kalau mahasiswa yang berpendidikan nih, dia tidak akan semudah itu meratingkan satu-satu tempat terutama di negara luar. Itu yang saya pun heran sedikit ya. Kadang-kadang betulkah ini Intan Nurliana cakap begini ya? Betulkah ya? Sebab seorang mahasiswa dia akan tapis sebaik-baiknya apa yang dikatakannya. Tetapi kalau dengan niat yang tidak baik memang dari mula sebegitu, memang dia akan menjelek-jelekkanlah negara itu. Jadi mungkin ada dua keadaan. Pertamanya memang dia ingin niat dia menjelek-jelekkan Indonesia, dan yang keduanya mungkin keterujaannya itu datang ke satu tempat itu dan melihat sebegitu, terus dia meratingkan sedemikian. Jadi kita tidak tahu dia punya niat itu macam mana ya. Oke guys, kita lanjut. Sementara terkait pekerjaannya, melalui akun TikTok miliknya, Intan Nurliana pernah membagikan momen dirinya tengah bekerja di sebuah industri peternakan ayam. Diketahui, pernah bekerja Intan lewat akun TikTok miliknya memberikan review buruk terkait kuliner, hotel, hingga lingkungan di Jakarta. Hingga akhirnya, pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Indonesia. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia ini membuat netizen Indonesia murka dan geram. Akun TikToknya pun sempat menghilang setelah panen hujatan. Berikut postingan yang dia unggah di akun TikToknya yang berupa slide gambar. Di gambar pertama ia mengatakan bahwa, jika saya tidak pernah ke Jakarta, saya tidak akan tahu. Yang kedua, kesan pertamanya adalah kotor. Yang ketiga, serabut, kiasan lingkungan yang menggambarkan ketidakstabilan atau kekacauan, tidak menentu, kucar-kacir, semrawut. Yang keempat, ia menilai tempat mereka makan di dekat restoran tapi masih kotor. Cangkirnya berjamur, nasinya seperti ulat, tapi terlihat bagus di gambar ini. Iya, bagus juga ditengok di gambar tuh. Menyatakan bahwa restoran lainnya juga kotor. Semua restoran yang dia kunjungi kotor. Terus berikutnya ia mengomentari seorang pria yang makan di tepi jalan. Bagaimana bisa orang ini makan di pinggir jalan seperti ini? Tak berhenti di situ, ia mengomentari hotel tempat ia menginap bahwa ia beruntung memesan hotel yang murah tapi di sekitar lorong hotelnya kotor, ada tikus sebesar kucing. Ia juga terus mengomentari pusat perbelanjaan Tamrin City. Dari sekian banyak kritikan itu, gitu. Ia juga memuji sikap driver Grab online yang ramah saat menggunakan jasa mobil. Hingga akhirnya, pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Indonesia. Di mana ia menilai, untuk makanan 0/10, tempat kunjungan 3/10, shopping 0/10. Tak ayal video TikToknya pun viral di media sosial, bahkan dirinya dihujat oleh warganet Indonesia dan Malaysia. Kecaman dan hujatan dari pun terjun di kolom komentar akun sosial media Intan Nurliana. Intan sepertinya kena mental setelah dihujat habis-habisan oleh warganet plus 62 yang terkenal kompak jika menyangkut harga diri bangsa. Jangan main-main dengan Intan Indonesia Nurliana, turis ya. asal Malaysia yang beri nilai 0 usai liburan di Jakarta terkait pembelaan dan video yang dihapus TikTok. Saya silap, salah, tetapi tidak perlu 900 orang hantar message, pesan kepada saya sudah upload video minta maaf tetapi dipadamkan oleh TikTok. Indonesia ada 275 juta berdasarkan fakta yang ditemui dan dirasakannya selama di ibu kota Indonesia ini. Intan pun juga memperlihatkan tangkapan layar komentar-komentar dari warganet Indonesia yang menghujatnya.
Berikut beberapa video tanggapan dari warganet Indonesia bahkan Malaysia. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian. Itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Hah? Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, kayak daerah SCBD situ, atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak betul. things to do in Google Jakarta dulu. tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan mbak kan ceritanya kan makannya nih di dekatan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki 5 gitu loh mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Menariknya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini umumkan 5 negara yang dominan kunjungi Indonesia tahun 2023. Dan Malaysia jadi salah satu negara itu, jadi nggak bisa dipungkiri meskipun ada kontroversi seperti ini, tetap saja banyak orang Malaysia yang tertarik buat jalan-jalan ke Indonesia. Jadi, bagaimana menurutmu? Memang sih Jakarta punya tantangan besar soal kebersihan dan kualitas layanan, tapi tetap saja punya daya tarik sendiri buat para wisatawan. Dari kejadian ini jika dilihat dari sisi positifnya bahwa di balik viralnya berita ini, setidaknya pemerintah Indonesia mendapatkan kritikan apa yang harus dibenahi ke depannya terlebih masalah kebersihan lingkungan, khususnya ibu kota Jakarta. Kementerian Pariwisata agar lebih meningkatkan standar warga asing yang akan berwisata ke Indonesia, baik dari segi keuangan, seperti contohnya warga asing wajib membawa uang rupiah sebesar 5 juta untuk keperluan wisata dan belanja, maupun layanan yang memudahkan wisata asing mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Setiap negara punya dua sisi, bahkan sekelas negara Amerika Serikat sekalipun, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Kembali ke pribadi kita masing-masing mau menilai dari segi mana yang baik atau yang buruk. Namun, jika ingin mengkritik suatu negara baiknya dengan bijak, masa sih Jakarta nilainya cuma 0? Bagaimana dengan pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Informatif. Oke guys, sekali lagi saya ingin katakan di sini bahwa setiap negara itu pasti ada baik dan buruknya, pasti ada positif dan negatifnya, dan apa saja yang kita lihat dari negara itu sama ada dari baik ataupun buruknya, itu sepatutnya kita ambil sebagai pengajaran, dan jangan kita suka merendah-rendahkan negara orangnya. Walaupun kita nampak dari sisi jeleknya, itu harus kita simpan sebaik mungkin, harus kita sembunyikan sebaik mungkin. Bagus kita bercerita yang berkaitan dengan sisi baiknya, sisi positifnya, itu tidak salah juga. Dan kalaupun kita rasa apa yang kita rasakan di tempat itu, sekurang-kurangnya jangan kita menyebarluaskan keburukan yang ada di negara tersebut. Itu bagi saya punya pandangan sendiri ya. Tapi masing-masing punya pandangan, masing-masing punya sudut pandang yang berbeda ya.
Masing-masing punya bagaimana penerimaannya, bagaimana sudut pandangnya, dari mana dia melihat sudut pandang itu. Kalau dia melihat daripada sudut pandang negatif, akan datang yang negatif lah. Kalau dia melihat dari sudut pandang yang positif pula, pasti akan yang kita lihat itu positif. Dan daripada niat kita juga. Kalau niat kita memang ingin menjelek-jelekkan seseorang, ingin menjelek-jelekkan sebuah negara, itu pasti akan kita jadikan dia negatif. Jadi jangan kita gunakan sebagai media sosial ini sebagai tempat untuk kita meluahkan perasaan, menjelekkan, memburukkan negara itu. Kalaupun kita nampak buruk itu di mata kita, biar kita simpan dia dalam jiwa kita. Jangan kita sebarluaskan keburukan itu. Sebab Malaysia, Indonesia merupakan jiran tetangga yang sangat baik dari segi sudut budaya, pendidikan, hubungan sosioekonomi, hubungan politiknya, itu semua ada kepositifan pada saat ini. Dipimpin oleh kalau Malaysia Bapak Anwar Ibrahim, Indonesia Pak Jokowi itu sangat akrab, sangat rapat daripada dulu sampailah sekarang ini. Kalaupun ada masalah di antara kedua-dua negara ini, pasti dapat diselesaikan sebaik mungkin oleh pemerintah kedua-dua negara. Dan tugas kita sebagai netizen, tugas kita sebagai warga media sosial ini, kita harus menjadi jembatan untuk hubungan silaturahmi di antara kedua negara ini. Apapun yang berlaku, kita sebagai jembatan untuk menghubungkan kembali, mengeratkan kembali hubungan yang renggang itu. Jadi mudah-mudahan Intan Nurliana ini dapat bermuhasabah diri, dapat menenangkan dirinya kembali, melihat bagaimana apa yang dia telah lakukan itu menyebabkan jutaan warga negara Indonesia terguris hati dengan apa yang dia sampaikan, apa dia yang viralkan di TikToknya. Mudah-mudahan dia cepat-cepat bermuhasabah dan tidak lagi melakukan perkara sedemikian. Oke guys, begitu cantiknya tadi Indonesia ya. Kalau kita lihat dari video ini tadi, banyak tempat yang menarik, banyak wisatanya, banyak tempat makannya yang bersih. Itu daripada kita punya budget sajalah untuk pergi ke mana tempat yang kita mau pergi. Tetapi bukan nilainya 0 ya. Kalau saya bagi Jakarta ini nilainya 10/10. Kalau yang sudah pernah berkunjung ke sana. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang menarik daripada kalian juga. Oke, kalau kalian suka dengan video ini juga guys, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Subscribe juga channel Askalani Studio ini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.